Halo kawan-kawan, selamat pagi. Good morning. Ya di share. Belum muncul ya. Udah. Oke. Siapa yang sudah hadir pagi-pagi? Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat bersua kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, pagi semua. Salam semangat. Yap. Udara mulai sejuk-sejuk segar ya. Oke, di sini sabar. Yap, udah Agung pindah ke WiFi. Seperti biasa di pekan ini kita bakal ngomongin banyak sekali informasi naker, dan buat kawan-kawan yang baru bergabung jangan lupa tulis aja zodiak kamu di bawah ini, terus begitu akan mendapatkan informasi dengan sistem auto reply-nya. Ramalan zodiak kamu di pekan ini seperti apa coba ya. Kayaknya ada sedikit-sedikit aneh nih suaranya nih. Kayaknya kita mesti ulang dulu ya Kak Amina ya. Masuk suaranya kok. Tes. Masuk kok. Tes. Oke, ada. Oke ya, ada ya. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Kecil. Hah? Gak apa-apa sih, kayaknya gak kecil deh. Bentar ya. Ini masih ada kesalahan teknis nih. Dengan komputernya ngadat nih kayaknya nih. Ada yang protes. Oke enggak? Naikin lagi dong. Naikin lagi. Dah. Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat bersua kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, kita hadir lagi untuk bagi-bagi informasi penting seputar ketenagakerjaan di Taiwan. Dan kawan-kawan yang udah nulis ini kayaknya udah tahu ya, di live ini ada yang begitu diketik ramalan zodiak minggu ini atau pekan ini, langsung aja ketik di bawah ini. Kira-kira pekan ini seperti apa kondisi kamu? Oke? Dan di sini kita juga bakal ngolas beberapa hal yang berkaitan informasi yang ada di Taiwan dan juga beberapa hal penting ya. Seperti kayaknya Kamina mau bilang soal typhoon ya. Iya. Sekarang bulan 11 memang masih ada typhoon ya? Di Filipina. Oh, di Sekarang Filipina. ini di Filipina pekan lalu ada angin typhoon Molave. Kejadiannya juga cukup serius dan parah ya. Nah, sementara ini untuk beberapa hari lalu itu angin typhoon Goni Kiente juga ya menewaskan beberapa korban. Oh, Ya, gitu ya. cukup tragis sih ya. Sepertinya kejadian kalau ada typhoon yang melanda di Filipina Yes. lumayan parah sih, lumayan parah. Bulan 11 ternyata masih ada ya. Iya. Tapi biasanya kalau misalnya typhoon, kalau untuk bagi yang lebih utara dibandingkan dengan Taiwan, mereka berharap typhoon itu bisa masuk Taiwan. Iya, Karena mampir setelah sebentar. mampir di Taiwan, angin typhoonnya itu bisa agak kecil. Mungkin Oke. karena setelah berputar-putar bergulat dengan pegunungan yang ada di Taiwan, pohon-pohon yang ada di Taiwan, typhoonnya bisa agak melemah. Oke. Jadi moga-moga aja bencana tersebut tidak parah ya, tidak memburuk. Terus begitu memang di live hari ini kita bikinnya kan di hari Senin ya. Buat kawan-kawan yang ada di Taiwan, terutama di wilayah utara, mungkin harus tetap berhati-hati, waspada supaya jangan sampai masuk angin ya. Karena di hari ini ya, di hari Senin, live-nya di tanggal berapa? Tanggal 2 November ya. Cuaca itu kayaknya perbedaan antara siang sama malam itu gede banget ya. Bahkan kurang lebih bisa sampai dengan lebih dari 10 derajat perbedaan temperaturnya. Mungkin di pagi hari kamu berasa kok
bisa cuman 19 derajat, tetapi ternyata di siang hari itu bisa sampai dengan 27, 28, bahkan sampai dengan 29, bisa panas juga. Jadi Oke? kalau pakai baju itu kayak ini apa bawang bombay, berlapis-lapis. Iya, harus bawa jaket Iya. ataupun juga mungkin luaran yang agak tebal ya, ataupun juga mungkin seperti kardigan buat yang wanita juga boleh juga. Oke. Nah, di awal acara ini juga kita pengen ngomongin soal ini menurut suhu. Menurut suhu feng shui katanya nih. Oh, ini bukan suhu tubuh ya? Bukan suhu tubuh ini. Tadi kan suhu suhu feng shui ya. Di sini ada tiga shio yang kononnya di bulan November ini akan beruntung ya. Oke, mungkin ada yang nggak tahu nih suhunya apa Shio-nya, akunya shio shio apa. Ntar bisa tanya aja ya. Oke. Kalau shio dilihat dari tahun kelahiran. Iya, tahun Kalau kelahiran. zodiak kan bulan kelahiran. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu kamu shio apa, bisa nanya, ntar dijawab sama Kak Amina ya. Sambil Agung kasih tahu dulu nih shio apa yang akan beruntung di bulan November ini. tahun 2020. Yang pertama adalah shio ular. Oke. Shio ular ini katanya memang orang yang agak sedikit Energik. dia bicara orangnya. Buru-buru, tergesa-gesa. Orangnya sangat tergesa-gesa, tapi kadang-kadang dia itu karena tergesa-gesa, dia tuh kalau ngomong tuh langsung straight to the point katanya gitu loh ya. Oke, mungkin katanya waktu dia di masa muda itu mungkin banyak sekali karena tergesa-gesa dia tuh banyak kehilangan kesempatan. Oke, tetapi kadang-kadang walaupun di masa mudanya itu mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan ataupun juga tidak bisa sukses, tetapi katanya nih ya, untuk bulan November tahun ini hokinya akan berubah. Wah, Kamina shio naga apa shio ular? Ular Ya? Enggak, kelinci. Oh, kelinci ya? Oke. Nggak ada tuh. Nggak ada di sini ya? Nggak ada ya. Oke. Belum beruntung. Terus udah gitu katanya di bulan November ini hokinya dan juga keberuntungan finansialnya akan bisa membaik ya, bahkan juga bisa menjadi tafuong. Wah. Jadi apa? Orang kaya. Jadi orang kaya katanya. Milioner. Terus udah gitu katanya nih dewa keberuntungan itu akan mulai melirik si shio ular ini gitu loh. Bahkan kalau misalkan dia punya usaha, kayaknya bakal dapat keberuntungan gitu loh. Jadi yang pengen tahu sionya kira-kira apa, ketik aja tahun kelahirannya. Iya, oke, tahu ketika tahun nanti kita bakal kasih tahu ya. Jangan sampai tahun kelahiran juga nggak tahu ya. Nggak ada ya, tahun kelahiran saya yang asli apa yang palsu, Kak? Oke, terus yang berikutnya adalah shio anjing. Oke. 1980 tahun kelahiran. 1980 kelahiran apa nih? 1980 di mana? Nih. Shio monyet. Oke, shio monyet. Oke. Terus katanya shio anjing ini di bulan November ini hokinya juga akan mulai beruntung. Terus begitu kalau misalnya kamu beli lotre nih, mungkin kamu bisa dapat. 1978 ini shio kuda. Ya, shio kuda. Thank you, ada yang udah menjawab. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kalian ini termasuk shio anjing, bisa ada yang Januari, Kak. Januari. Siapa? tahun ya. Kalau shio itu tahun, kalau zodiak itu ya? bulan. Bukan bihun ya. Terus udah gitu pokoknya nih yang teman-teman yang shio-nya anjing itu kelahiran tahun berapa ya? Lihat dulu ya. Anjing itu 1934, 46, 58, 70, 82, 94, 2006 sama 2018. Sampai 1934 jauh banget. Ya, itu berarti dia masih hidup, Bu. Panjang umur. Iya. Jadi bulan November ini buat kawan-kawan yang shio anjing nih bisa kamu bisa jadi kayak mendadak ya. Mungkin di bulan November ini kamu bisa sering-sering beli lotre. Jadi tadi ada yang nanya 82 itu anjing ya. 1982. Tadi udah disebutin ya. 1993 itu ayam. Kok tahu? Oh iya, dikurangin sama Kak Amina ya. Oh, dikurangin 12 ya. 1975 nih, siapa yang 75? 75 itu kelinci. 75 mana kelinci? Di bawah sedikit, yes, kelinci. Oh iya, kelinci ya. Ini saking kecilnya hurufnya nih. Jadi harus nyari. 95. Oke. Kalau 95? 95 ini kok jadi kita ini ya Kak Amina. Nih.
Shio babi. Babi. Oke, Shio babi. Shio babi itu loh, apa namanya? Ade Agung Shio babi, ya. Oke, nah shio ketiga yang beruntung di bulan November ini adalah shio ayam. Oke, katanya nih orang yang shio ayam ini dia itu orangnya tuh cerdas. Oke, terus sebetulnya shio ayam ini biasanya juga sangat membawa keberuntungan. Bawaan. Dari itu dari bawaan. Iya, kalian pernah ngeliat gak sih kalau orang-orang di Taiwan itu ya, kadang-kadang kalau misalnya dia buka usaha ataupun juga mungkin dia dagang, itu biasanya ada patung ayamnya. Patung ayam. Patung ayam, karena ayam itu kan bisa bertelur emas. itu pertama, terus begitu dia juga bisa cari makanan. Kasih telur emas. Telur emas. Gitu. Ada yang kodok. Kodok. Shio kodok. Bukan, patung patung biasanya kodok. Kan, patung kodok. Iya. Kalau mereka yang ikut-ikutan dengan tradisi Jepang Iya. itu Kucing tangannya begini-begini. Cao Cai Mao. Oke. Nah, terus begitu shio ayam nih katanya di bulan November ini kelihatannya kamu bakal hoki banget loh. Terus udah gitu mau rugi pun susah katanya. Enak banget ya. Mau ngapain aja katanya pasti cuan di sini. Susah. Mau rugi aja susah gitu loh. Padahal aku pengen rugi. Susah banget mau rugi. Oke. Nah, katanya di bulan November ini kalian yang shio-nya adalah shio kelinci, shio ayam ya. Ayam itu tahun berapa? 1933, 45, 57, 69, 81, 93, 2005 dan 2017. Katanya di bulan November ini susah banget untuk rugi. Oke, ada yang nanya tahun 77 nih. 77 adalah shio ular. Ada yang nanya 94, Kak. 94 ya, anjing. Oke, 94. Shio anjing. 91. 91 Si Murni nanya itu 91. kambing. Kambing. Iya, kambing. Jadi untuk di bulan November cuma 3 shio yang beruntung. Iya, katanya. Dari ular, anjing, ada ular, sama anjing, ayam. sama ayam. Dan ayam ini adalah keberuntungannya itu sejak lahir dia sudah orangnya Dia memang orangnya membawa hoki melulu gitu loh. Jadi kalau misalnya suami kamu kawin sama kamu, suami kamu yang beruntung. Kamunya yang sial. Kok gitu? Enggak, bercanda. Oke, ada nanya 1979 ya. 79 itu adalah shio kambing nggak? Oke, shio kambing. Oke. Jadi ketiga tahun 74 ya, ada nanya 74 itu macan. Oke, macan. Oke, bukan Shinchan ya. Sekarang tahun apa? Sekarang tahun kuda. Tahun kuda ya? Tahun Bentar kuda ya. ya. Tahun Sekarang 2000 tahun 2020. 2020. Ya kali kuda kali. Hitungannya. Oke, ini buat seneng-seneng aja ya. Kalau misalkan kalian kalaupun males, tetap aja hoki itu tidak akan datang. Semua itu adalah setiap orang punya kesempatan untuk beruntung dan juga hoki. Tetapi percaya atau tidak terserah. iya, kalau misalkan kamunya nggak berusaha, dewa hoki pun juga tidak akan datang. Oke, baik kawan-kawan, kita akan lanjutkan lagi dengan obrolan informasi ketenaga kerjaan, terutama nanti kita ngebahas soal COVID-19 yang kelihatannya sekarang ada hubungannya sama Indonesia yang ada di Taiwan. Seperti apa kasusnya? Nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, jangan lupa kalau misalnya kamu pengen tahu ramalan zodiak kamu di pekan ini, tinggal ketik aja ya. Tinggal diketik aja ya. Oke, kita lanjut lagi dengan informasi naker. Di sini ada sebuah kasus yang nanti bakal kita akan sampaikan ya. Dan acara Happy Jakarta ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan. 我们的节目是开心假期雅加达由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司还有高雄电台。Oke, yang ini kita ngomongin soal dulu COVID-19 Kak Amina, karena ini agak cukup mengkhawatirkan ya. Oke, jadi kasus ini gimana ceritanya? Ini kejadian berdasarkan laporan di tanggal 2 November ya. 2 November. Karena dari Pusat Komando Pencegahan Epidemi, mereka hampir setiap hari Bukan hampir, memang setiap hari.
selalu memberikan laporan Betul. perkembangan kasus terinfeksi atau positif terinfeksi COVID-19. Betul. Dan ini ada laporan yang terakhir kita sampaikan di tanggal 2 November ini, ada tiga kasus terinfeksi COVID itu COVID-19. datang dari luar. 2 diantaranya itu dari Indonesia, satu adalah pelajar dari Indonesia yang berusia belasan tahun, dan satunya adalah pekerja migran berusia kurang lebih dari 30 tahun. Dan satunya lagi adalah warga Taiwan sendiri yang bekerja di luar negeri, balik lagi ke Taiwan. Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah kasus yang terinfeksi COVID-19 ini per tanggal 2 November itu sudah mencapai 559 kasus. Dan diharapkan dari mereka yang masuk ke Taiwan itu harus memberikan informasi yang jelas dan nyata. Jangan sampai ada unsur bohong atau semuanya itu harus tercatat dengan baik. Oke, jadi sebenarnya kasus ini yang paling mengkhawatirkan apa? Ternyata adalah orang yang mungkin aja dia tuh udah terinfeksi COVID-19, tetapi gejalanya itu tidak terlihat dari fisiknya. Mungkin seperti batuk, panas yang tinggi, lalu juga sampai beler dan segala macam, udah kayak flu gitu deh. Nah, jadi kasus nomor 558 ini adalah orang Indonesia, seorang pria berusia 30-an tahun. Dia memang masuk ke Taiwan, dan selama masa karantina 14 hari ini, yang bersangkutan sama sekali tidak terdeteksi dan juga tidak terlihat secara fisik bahwa orang ini sangat mengkhawatirkan kondisinya. Apakah dia itu terinfeksi atau tidak. Jadi selama karantina ini oke aja. Nggak ada masalah. Tetapi ternyata setelah dia maaf pada tanggal Agung perbaiki dulu ya, salah ngomong ya. Jadi dia begitu masuk ke Taiwan ini, dia tidak melaporkan kondisinya bahwa dia itu ada gejala negatif gitu. Pilek gitu loh. Jadi dia tuh pilek. Nah, ternyata kondisi pilek ini tidak disampaikan kepada petugas karantina, kemudian dia diam-diam makan obat sendiri. Jadi mungkin dia pikir ini hanya sekedar flu biasa aja gitu loh. Terus sudah gitu, tapi di dalam masa karantina tersebut ya, dia sama sekali tidak melaporkan kondisinya seperti apa. Jadi kawan-kawan sekalian, mungkin ke depannya kalau ada keluarga, ada teman yang masuk ke Taiwan nanti ya, kalau selama karantina menemukan diri itu kayaknya nggak enak badan, misalkan ada gejala flu, sakit kepala, batuk-batuk, pilek, ya, kondisi-kondisi seperti ini harus dilaporkan nggak? Harus kamu laporkan. Karena apa? Kalau misalkan kamu melaporkan seperti pria ini, di sini katakan ya, tidak ada gejala apapun. Oke? Karantina itu artinya apa, Kak? Karantina artinya ya diisolasi. Iya, jadi artinya kamu tidak diperbolehkan berinteraksi dengan orang lain. Jadi harus terpisah. Jadi kamu dikarantinakan di sebuah ruangan atau di sebuah tempat. Gitu loh. Ya. Nah, ternyata si pria berusia 30-an tahun ini tidak melaporkan kondisi pileknya itu kepada petugas. Karena setiap hari ya, kan aku pernah dikarantina itu selama 14 hari. Setiap hari kita tuh akan menerima SMS, kayaknya SMS. Terus kemudian SMS itu akan ditanya apakah kondisi kesehatan hari ini oke atau tidak. Harus dibalas. Harus dibalas. Karena kalau nggak dibalas dia akan telepon ke kamu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahasa Indonesia? Kayaknya ada bahasa mestinya ada bahasa Indonesianya ya mestinya. Gue nggak tahu nih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Terus kedua, itu juga akan ada selebaran, kita harus ngecek. Harus diisi temperaturnya, apakah ada gejala batuk, gejala pilek dan segala macamnya, itu harus diisi itu dengan jujur setiap hari. Nah, teman kita ini dia tuh tidak mengisi sesuai dengan kondisi sebetulnya. Ya udah, yang bersangkutan ini akan terancam denda sebanyak 100.000 sampai dengan 1 juta dolar Taiwan, Kak. Oke. Jadi sekali lagi, tolong kasih tahu keluarga ataupun juga teman, kalau kamu punya teman yang kebetulan
akan masuk ke Taiwan ya dalam beberapa saat ini. Kasih tahu Kak, COVID-19 itu sampai di Taiwan ya, sampai saat ini baru 7 orang yang meninggal. Cuman 7 orang. Dan sampai saat ini ya, Taiwan sudah termasuk memecahkan rekor selama 200-an hari ya. Itu sama sekali tidak ada kasus di dalam negeri. Semuanya adalah kasus impor. Jadi kalau misalkan kamu kena COVID-19 pun, di Taiwan itu bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Oke, karena di sini boleh dibilang tenaga medisnya, pengalaman mereka, obat-obatan mereka sih juga luar biasa sekali. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kamu ada teman yang akan masuk ke Taiwan dalam waktu dekat, selama masa karantina menemukan kondisi tidak nyaman, tidak enak badan, harus lapor. Ya. Kalau enggak, siap-siap kena denda 100.000 sampai dengan 1 juta NT. 100.000 itu dikalikan rupiah berapa ya Bu? Kali 500. 100.000 500.000 kali dengan 500, jangan 500, 520 lah, biar lebih sakit. 52 juta guys. Sudah sakit. 52 juta. Oke, 52 juta. Nah, kalau misalnya ditambah 0 lagi berarti tambah 1 juta, berarti tambah 3 0 lagi ya. Tambah 1 0 lagi ya. 520 juta. Oke. Jadi jangan main, jadi ini nggak main-main loh. Benar-benar nggak main-main. Tetap kalian harus waspada dan juga ingatkan keluarga ataupun juga teman yang akan datang ke Taiwan. Selama masa karantina harus lapor sesuai dengan kondisi yang kenyataan. real. Dan berdasarkan hasil laporan ini dari pihak CECC, mereka juga memberikan laporan bahwa orang-orang yang sudah berinteraksi langsung dengan si pekerja tersebut yang setelah dicek ternyata dia juga positif terinfeksi COVID-19, maka ada 2 temannya yang pas datangnya berbarengan ke Taiwan, kemudian juga ada agensi, lalu juga ada 1 staf karyawan di pusat karantinanya dan 1 supir pengantar orang tersebut. Mereka berlima Harus itu dikarantina. harus dicek, harus dikarantina. Termasuk juga mereka itu termasuk untuk ini kontrol kesehatan. Jadi setiap hari juga akan ditanyain terus bagaimana dengan kesehatan mereka, karena mereka sudah berinteraksi langsung dengan pasien yang positif terinfeksi COVID-19. Jadi nggak usah khawatir, COVID-19 itu nggak ngeri, oke? COVID-19 itu nggak menyeramkan, asalkan kita tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Dan beruntungnya kita berada di Taiwan, oke? Di Taiwan ini baru 7 orang yang meninggal, terus baru 500 orang yang kalau nggak salah kena terinfeksi, dan sekarang udah pada sembuh gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Bahkan di Indonesia pun juga kasus yang sembuh juga banyak. Oke, jadi nggak usah khawatir. Oke, kita akan lanjut lagi dengan obrolan informasi naker selanjutnya, hal-hal yang lainnya. Oke, bentar ya Kak. Terima kasih Kakak. Oke, pagi semua. Selamat pagi semua nih, banyak yang udah saling menyapa, memberikan semangat pagi ya guys. Mari kita lanjut lagi dengan informasi naker. Tadi kita udah ngomongin soal COVID-19. Dan berikutnya adalah kita mau menginformasikan sesuatu yang sangat membanggakan ya. Ini namanya adalah Chu Mei Guan Xin Zhu Ming Ji Yi Gong Mu Yu Hui Ben Chuang Zuo Zan. Panjang banget. Kesimpulannya adalah pameran sastra, oke, pameran khusus untuk imigran baru. Iya, jadi ini kalau misalkan kalian ya ada waktu mampir ke Taipei dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 15 November Di itu Huashan. di Huashan, oke, namanya adalah Huashan Culture Park ya. Creative Park, Oh, Creative Park. Oke. 1914. pameran sastra. Lokasinya di kota Taipei di distrik Chongzhen, Jalan Patelu, Ituan, Section 1, nomor 1. Ini mungkin aku kasih alamat ininya aja deh, alamat bahasa Mandarinnya ya. Iya. Terus di gitu kalian Google sendiri ya, kawan-kawan udah pada pinter. Pameran sastranya itu dari tanggal berapa tadi bilangnya? Dari 31 ya. Oktober sampai 15 November. Oktober sampai 15 November 2020. Ini yang pameran tentang lukisan. Lukisan dari berbagai negara Asia Tenggara. Dia tuh ada apa namanya kan dalam bentuk gambar ya ataupun juga cerita-cerita. Tapi itu semuanya dalam bahasa asing. Bahasa ibu Iya. dari
para migran ya. Ada bahasa Mandarin, ada bahasa Vietnam, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Filipina dan juga bahasa Thailand. Jadi ini lewat pameran ini diundang kurang lebih 60 orang yang berasal dari Taoyuan, Hsinchu sama Taipei. Kemudian mereka ini akan memperkenalkan cerita-cerita, mungkin dongeng lah kira-kira seperti itu. Terus kemarin juga di tanggal ada 31 ya. Iya, ada 31 karya yang akan ditampilkan. Kemudian sebagai MC-nya adalah kemarin Kak Aniting. Terus begitu dia sangat senang sekali, dia bilang katanya bisa hadir karena di tanggal 1 November kemarin itu ada 3 orang kurang lebih ada berapa ya? Ada beberapa pemenangnya ya, juga salah satu dari Indonesia dalam lomba tersebut. Oke. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan kesempatan untuk mampir ke sana karena nanti itu bisa kelihatan tulisan bahasa Indonesia tentunya aja pasti. Iya, terus karya-karya mereka gitu. Iya, luar biasa banget. Oke, ini satu hal yang sangat membanggakan ya. Dan satu lagi mengenai kesempatan belajar bahasa Mandarin nih Kak Amina. Ini kayak mulai tahun depan ya. Tapi udah mulai diumumkan sekarang. Ini di daerah mana wilayah? Di daerah New Taipei. New Taipei, Xinpei. Jadi ini khusus untuk pekerja migran baik dari Filipina, Indonesia, Vietnam dan juga Thailand. Secara gratis bisa belajar bahasa Mandarin. Yes, oke. Jadi pelajaran bahasa Mandarin. Untuk mereka yang sudah mendaftar itu udah 116 orang. 116 orang yang bekerja di domisili New Taipei ikut dalam pelatihan ini. Sebenarnya banyak sekali ya pemerintah daerah setempat, khususnya untuk bagian ketenagakerjaan, mereka terus-menerus memberikan pelatihan agar pekerja migran selama bekerja di Taiwan untuk kemampuan mereka berkomunikasi itu bisa dengan lancar. Dengan demikian lingkungan kerja mereka itu juga akan bisa memudahkan mereka bekerja dengan baik. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah, khususnya daerah setempat, agar hubungan majikan dengan pekerja migrannya itu bisa berjalan dengan harmonis. Ya, Oke, jadi ini tahun depan ya, baru dimulai. Jadi sekarang kalian udah bisa mulai mendaftarkan karena mereka ingin kumpulin dulu kira-kira ada berapa orang yang tertarik untuk belajar bahasa Mandarin ini. Oke. Ya. Mungkin di beberapa tempat di kota-kota lain mungkin belum terlalu banyak ya. Taipei ataupun juga New Taipei akan lebih banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan kesempatan berikut ini. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai informasi nakes, silakan tuliskan di bawah ini aja ya.好的，很感谢大家继续收听我们的节目，由劳动部劳动力发展署委托制播，开心假期ya Jada. Oke, jadi kita lanjut lagi dengan informasi naker di mana acara ini Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan. Oke, teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan di bawah ini ya. Silakan pertanyaan apa aja yang ingin disampaikan ya. Ini juga ada kejadian sih Kak Agung. Pada tanggal 31 Oktober lalu di wilayah Kuisan di Taoyuan ada musibah kebakaran. Ini tadi pagi kok juga angkat beritanya sih, mengharukan banget ini. karena kebetulan tegang-tegang terus berakhir dengan mengharukan sekali. Ya. Jadi ada kebakaran ya di tanggal berapa sih? Di tanggal 31 Oktober. Hari terakhir bulan Oktober bisa ada kebakaran dulu. Ampun deh, tepok jidat. Happy Halloween malah ini benar-benar. Ini nggak happy sama sekali. Iya. Nah, kejadian ada di Kuisan dari suami istri, pemilik rumah tersebut mereka sudah berhasil keluar menyelamatkan diri. Ternyata masih ada seorang pekerja migran di dalam rumah tersebut. Itu masih di dalam rumah tersebut. Betul. Untung saja petugas kebakaran juga sigap. Mereka total ada sebanyak 20-an ya petugas pemadam kebakaran dengan sigap menyelamatkan. Dan untung saja pekerja migran tersebut juga berhasil diselamatkan. Oke.
Karena pemilik rumah itu ataupun juga majikan berusia 70 tahun dan juga 65 tahun. Terus kebetulan aja pekerja migran asal Indonesia ini berusia 40-an tahun akhirnya bisa diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran dan mereka begitu keluar ditanyain nih 你还好你吗？你还好吗？我好怕你跳下来。跳下来. Dia takut kamu tuh dia tuh lompat ke bawah gitu loh. Yomio chang tau, maksudnya ada kesel apa Tersedak tersedak nggak Jadi gitu susah loh. bernapas ya. Iya, bisa ada sesak napas gak kondisi. Tapi untuk aja alhamdulillah sehat-sehat Kondisinya aja baik-baik ya, saja. sehat-sehat aja. Jadi ini boleh dibilang di tengah-tengah apa namanya musibah ada juga berita baiknya ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan nih yang udah masuk seperti Ardi Ardianto ya. Kalau mengenai cuti tahun depan udah boleh nggak Kak ya? Saat ini masih belum ada karena masih menunggu kondisi perkembangan kasus COVID-19. Oke. Ini banyak yang tanya nih, Ririn. Di depan ada yang nanya cuti tahunan bahasa Mandarinnya apa? Oh iya, cuti tahunan. Siapa yang nanya tadi ya? Di atas banget sih tadi. Di atas banget ya. Cuti tahunan itu bisa disebut He-xiu atau Nian-xiu. Wei An tanya哈，果真听没有？对，我们都是讲印尼文，所以如果你听不懂是应该的。OK，来跟我们学印尼文。是 OK. Terus siapa lagi yang punya pertanyaan ya? Sama nih Sri Endang Palupilopi nanya ya, tahu apa namanya mengenai masa Mandarin. Cuti tahunan. Oke, ada yang mau daftar gimana kalau mau ikut belajar bahasa Mandarin? Tadi nomor teleponnya udah Agung kasih ya. Tapi ini kayaknya untuk yang berdomisili di New Taipei. Iya, nanti kamu Coba coba ditelepon, hubungin saja ke 02-2960-3456. Nomor pesawatnya 6458. Jadi menggunakan kesempatan libur ya, Iya. Belajar bahasa Mandarin. Yep. Kak Agung selamat pagi dari Hanita Helen, semangat pagi. Oke. Teman-teman pada lebih penasaran sama dengan zodiaknya ya. Bulan 5 udah bisa belum Kak? Masih belum tahu ya. Masih belum tahu karena kondisi COVID-19 ini sampai saat ini masih belum ada berita gembiranya ya. Oke. Walaupun sekarang kasus yang sembuh di tanah air semakin lama semakin banyak, tetapi masih belum ada vaksinnya. Karena selama masih belum ada vaksin tentu aja sulit untuk diprediksi perkembangan tahun depan seperti apa. Sebenarnya ini imbasnya ke seluruh dunia. Karena juga sempat mendengar ada beberapa negara seperti di Jepang ya. Karena mungkin juga kebutuhan ekonominya juga semakin kritis, maka mereka juga membuka beberapa negara tertentu yang diizinkan untuk datang berwisata ke tempat tersebut. Iya. Oke. Dari Bunda Lestari Kak, kalau mau pulang kampung cari surat kesehatan di sini habis biaya berapa ya? Yang Agun tahu 5.000 sampai dengan 7.000 NT. PCR ya namanya ya. 5.000 sampai dengan 7.000 NT. Jadi kalau saya benar-benar mau pulang, benar-benar coba harus dipertimbangkan ya. Huang Ma Si. Saya mau tanya, paspor Taiwan, KTP Taiwan udah bisa pergi ke Indonesia belum? Bisa kalau misalkan dia memiliki visa bisnis ya. Oke, kalau visa kunjungan masih belum. Kalau visa bisnis boleh. Oke. Dari siapa yang Hanita, berita katanya tahun depan TKI khusus PRT nggak bisa masuk ya? Belum. Ini soal biaya. Zero cost. Iya, biaya penempatan apakah 100% ditanggung oleh majikan. Ini masih dalam pembahasan ya. Iya. Sumini. Aku pengen pulang cuti banget Kak, kangen sama anakku, tapi aku masih ingin bekerja. Jadi kalau mau pulang lepas pikir-pikir lagi, iya. tapi kangen. Sumini sabar, beneran sabar. Iya. Bisa. Sekarang kalau kangen ya paling video call aja. Iya, ya. cuma bisa gitu dong. Satu-satunya cara. Ari udah nanya ya soal cuti, belum bisa ya Kak, masih belum bisa. Cutinya di Taiwan aja. Udah saya katanya bulan depan mau pulang kampung. Terima kasih Kak infonya. Sama-sama. Semangat pagi ya, semangat terus ya. Oke, karena memang sekarang banyak banget yang mau pulang tapi nggak bisa pulang. Maunya sih pulang sementara. Betul. Cuma masalahnya pulang sementara itu sudah nggak bisa datang lagi ke Taiwan. Betul. Semoga nggak jadi disahkan ya. Betul. Tergantung lah ya. Kalau mau pulang Indonesia apakah harus rapid test dulu di Taiwan? Iya, sebaiknya rapid test dulu di Taiwan. Oke. Rapid test dulu. Finish kontrak terus pindah majikan baru dan tidak pulang, apa kita berhak minta pengganti uang tiket? Nggak ada hubungannya Kak.
Kamu nggak pulang gimana kita minta uang tiket? Tapi yang pasti uang tiket itu adalah tergantung dari majikan mau beliin atau enggak. Karena di dalam kontrak kerja tidak tertulis biaya tiket kepulangan itu ditanggung oleh majikan. Tidak ada, oke? Sampai saat ini tidak ada. Jadi tergantung hubungan Kalau kamu. misalnya pindah majikan, ya langsung pindah majikan. Jadi tidak ada lagi biaya tiket kepulangan. Nah, tetapi kalau misalkan untuk pulang lepas setelah finish kontrak, siapa yang akan dibebankan untuk biaya tiket ini? Untuk sementara ini kontraknya itu tidak dibebankan pada majikan. Jadi tergantung gimana kamu komunikasi dengan majikan. Iya. Ina katanya besok ada yang terbang TKW Indonesia ke Taiwan. Kok agenku bilang majikanku ambil TKW lagi? Bisa, memang udah mulai bisa. Ya, cuman memang jumlahnya mungkin nggak banyak ya, karena ranjang atau ruangan untuk karantina itu terbatas sekali. Jadi harus ngantri ya. Kak, bisakah ngurus visa mandiri ke sini? Bisa. Ya, asal majikan mau ngurus aja ya. Hubungin kemana? Ke DHSC, Direct Hiring ya. Ataupun kamu langsung hubungi 1955 juga boleh. Tanya kira-kira instansi mana yang bisa dihubungi. Karena itu ada ada juga layanan dalam bahasa Indonesia. Putus kontrak apakah bayar? Enggak ya. Putus kontrak tidak bayar. Oke, baik kawan-kawan, terima kasih banget buat yang udah nonton di live ini. Moga-moga aja informasi yang kami sajikan bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, ya. Matur nuwun. Dan patuhi protokol kesehatan. Ya, saya Agung Sunarto. Amina Chandra, kita pamit dulu. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.